Kamu, ya benar, kamu, kita, dan seluruh manusia di bumi. Sebelumnya, mari kita renungkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat menjunjung keutamaan ilmu dan dalam hal mengamalkannya. Hal ini terbukti pada wahyu dan ayat pertama kali diturunkannya kepada manusia. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk membaca dengan atas nama Allah yang Maha Penciptanya. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah menciptakan makhluk secara umum. Dalam artian, ketika seorang muslim mempelajari ilmu astronomi, ilmu hayati, fisika, kimia, pertanian, kelautan, lingkungan maupun psikologi, muslim tersebut telah melaksanakan perintah Allah karena alam semesta, hewan, tumbuhan dan manusia adalah ciptaannya. Segala sesuatu yang Allah telah ciptakan diatur sedemikian rupa sehingga baik alam, manusia, hewan dan tumbuhan memiliki mekanismenya tersendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mempelajari ciptaan Allah agar dapat mengamalkan tindakan yang tepat. Tidak memiliki pengetahuan mengenai ciptaan Allah dan mengabaikan mekanisme tersebut dapat membawa malapetaka. Mungkin kamu juga sudah mendengar mengenai pemberitaan kasus wabah tikus di Australia, kan? Australia kini tengah dilanda wabah tikus. Wabah tersebut muncul setelah pemerintah Australia memutuskan untuk membunuh 2 juta kucing liar pada tahun 2020. Karena pada saat itu kelompok hewan pengerat atau satwa asli Australia terancam punah. Pembunuhan kucing secara masif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam sistem rantai makanan, kucing memiliki peranan sebagai konsumen yang dapat mengendalikan jumlah tikus. Pemusnahan kucing dan didukung oleh kondisi cuaca kering pada saat itu membuat tikus berkembang biak tidak terkendali dan menimbulkan berbagai kerugian, baik pada sektor agrikultur yang mencapai kerugian hingga 1 miliar dolar Australia maupun kerugian infrastruktur lainnya. Keputusan pemerintah Australia pada saat itu dinilai kurang tepat karena tidak memperhatikan keseimbangan alam. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, Profesor Leslie Hodge mengatakan bahwa perubahan iklim yang menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan terhadap kepunahan satwa asli Australia. Seperti halnya kebakaran hutan pada tahun 2020 di Australia yang dijuluki sebagai Worst Wildlife Disasters in Modern History yang telah menewaskan 143 juta mamalia, 2,46 miliar reptil, 180 juta burung, dan 51 juta katak dengan total 3 triliun binatang liar yang telah tewas, yang mana kebakaran tersebut disebabkan oleh musim kering dan gelombang panas akibat pemanasan global. Dan tentunya hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah hewan asli Australia yang punah akibat kucing liar tersebut. Nah, begitu beritanya. Jadi, dari sana kita tahu bahwa perubahan iklim memainkan peranan yang sangat penting dalam sektor kehidupan kita, bahkan hampir semuanya. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang menentukan iklim lokal, global, atau regional. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu yang lebih tinggi dan gelombang panas yang lebih lama, lebih parah, dan lebih sering. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya hasil pangan, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan juga terhadap kesehatan, bahkan berujung pada kematian. Tapi, kenapa sih perubahan iklim bisa berdampak seluas itu? Sebagai analogi, kita bisa menggunakan suhu tubuh manusia. Normalnya, suhu tubuh manusia berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Saat tubuh kita terganggu dan terjadi kenaikan 1 derajat Celcius saja, itu dapat membuat kita demam dan memunculkan berbagai gejala. Syukurnya, sebagian dari kita telah tersadar bahwa perubahan iklim disebabkan oleh tingkah laku dan aktivitas manusia.
Kini, manusia membuat sebuah gerakan bernama Climate Change Movement dengan subgerakan seperti gaya hidup minimalisme dan juga zero waste yang bertujuan untuk memulihkan bumi kembali. Gerakan ini dicetus oleh dunia barat. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis dan zero waste? Intinya sih, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memanfaatkan sesuatu secara bijak agar tidak ada yang terbuang cuma-cuma sehingga dapat meminimalisasi dampak buruk pada lingkungan. Menurut Mir dalam tulisannya pada tahun 2021, minimalis adalah hidup dengan jumlah barang yang seminimal mungkin. Sedangkan berdasarkan Zero Waste Network New Zealand, Zero Waste mengajak manusia agar dapat menerapkan hidup yang sesuai dengan keseimbangan alam dengan tidak menyia-nyiakan barang. Nah, terlihat kan kalau keduanya serupa? Tetapi, tahukah kalian, Islam telah mengajarkan hal tersebut sejak lama loh. Lalu, bagaimana sih climate change movement, gaya hidup minimalisme, dan zero waste dalam perspektif Islam? Allah memerintahkan manusia sebagai khalifah melalui surat Hud dan surat Al-A'raf untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya yang ada di bumi, sekaligus memanfaatkan untuk sumber kehidupan. Perintah Allah tersebut berkaitan erat dengan istilah ilmiah yang disebut environment sustainability, yaitu mengajarkan bahwa dalam pemanfaatan alam harus mempertimbangkan daya mampu alam untuk meregenerasi sumber dayanya, bukan sebuah eksploitasi, melainkan sebuah konservasi. Eksploitasi tak lain hanya didasari oleh keinginan atau jiwa manusia yang melebihi kebutuhan raga atau kebutuhan basic needs mereka. Dan hal ini mengarah kepada perilaku yang kerap disebut berlebih-lebihan. Dalam Islam, Allah melarang Muslim untuk berperilaku tersebut dan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sebagai contoh, saat manusia menebang pohon secara berlebihan tanpa melakukan reboisasi, maka tanda kurang mampu menyerap air, sehingga jika hujan tiba akan terjadi banjir, tanah longsor, bahkan gundulnya hutan membuat udara menjadi gersang. Bentuk pengalaman dari environmental sustainability tak lain merupakan climate change movement itu sendiri, yang mencakup pro-environmental behavior seperti gaya minimalisme dan zero waste. Dalam karya Syekh Ashid Fetri Al-Asalah, disebutkan secara global, Al-Quran telah menjelaskan cara pengelolaan ekonomi dengan segala penjabarannya, yang intinya mencakup dua hal, kecakapan mencari materi, dan kecakapan membelanjakan harta pada pos-pos pengeluaran yang tepat. Dengan demikian, kalam Allah tersebut memberikan petunjuk bahwa ketika dalam perilaku membeli, kita harus memperhatikan fungsional, kualitas dari barang tersebut, serta pengeluaran biaya yang tepat dengan apa yang kita butuhkan. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan perilaku konsumtif, yaitu yang berujung pada perilaku membeli secara berlebihan. Menurut riak tahun 2016, apa yang dikonsumsi orang bertanggung jawab hingga 60% dari emisi gas rumah kaca global, termasuk terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu, mengkonsumsi lebih sedikit barang secara langsung dapat menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil dan berkontribusi terhadap pemulihan bumi dari adanya krisis ekologis, yaitu perubahan iklim. Memiliki kehidupan yang sederhana dengan konsep minimalisme dan zero waste selain merupakan dari bentuk climate change movement yang baik untuk menjaga lingkungan, juga hal itu merupakan sebuah tuntunan yang telah agama Islam bawa. Sebagai Muslim, bahwa di balik cara hidup yang sederhana dapat mendorong menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan toleran, menghargai nikmat-nikmat Allah sekecil apapun, dan dengan hal itu rasa iman akan mudah bertambah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kita perlu mengembangkan suatu gerakan untuk merealisasikan ajaran Al-Quran, tentunya dengan cara yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, sebagai konsekuensi dari cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, generasi masa kini sudah akrab dengan media sosial. Media sosial telah dianggap sebagai kebutuhan penting dalam hidup manusia. Oleh karena itu, Muslim Green Friendly hadir sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran secara digital melalui media sosial Instagram. Penggunaan media sosial berpotensi baik karena melihat tingginya pengguna internet di Indonesia. Melalui pemanfaatan fitur-fitur Instagram,
Muslim Green Friendly mengampanyekan gaya hidup minimalisme dan zero waste melalui 3 program, yaitu Friendly Reminder, Friendly Tips, dan Friendly Talk. Kalau kamu membutuhkan informasi tentang minimalisme dan zero waste, langsung saja cek feeds Friendly Reminder di Instagram Green Muslim Friendly. Atau kamu bingung bagaimana cara menerapkan gaya hidup minimalisme dan zero waste? Jawabannya juga bisa kamu cari di Friendly Tips, yaitu konten Reels Instagram Green Muslim Friendly. Atau mungkin kamu butuh teman bicara yang bisa diajak berdiskusi. Tenang, ada Friendly Talk, yaitu live Instagram yang interaktif bersama para ahli untuk membahas minimalisme dan zero waste dengan tetap membawa perspektif Islam. Di sini, kamu boleh bertanya langsung kepada ahlinya dan mendiskusikan semua hal yang ingin kamu ketahui. Jangan lewatkan program-program Green Muslim Friendly karena Green Muslim Friendly hadir dengan membawa perspektif Islam dengan cara kekinian yang berbeda dengan climate change movement lainnya. Green Muslim Friendly tidak hanya menjadikan kamu sebagai penerima informasi yang pasif, tetapi juga mengajak kamu untuk terlibat secara aktif sebagai brand ambassador Green Muslim Friendly. Apakah kamu tertarik? Jika tertarik dan ingin bergabung, caranya mudah. Pertama, kamu perlu mendaftarkan diri melalui tautan yang tersedia di bio Instagram Green Muslim Friendly. Kemudian, upload foto Twibbon beserta format caption yang telah disediakan. Setelah itu, unggah konten Instagram yang menjadi misi kamu dari tim Green Muslim Friendly. Dengan demikian, Muslim Green Friendly mewadahi muslim dan muslimah untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, berkolaborasi, dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan berjalan harmonis. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita beribadah mulai gerakan menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan gaya hidup minimalisme dan zero waste untuk menjaga dan melindungi alam kita. Green Muslim Friendly, bergerak bersama melindungi semesta.